Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kasih dan kemurahan Tuhan menyertai dan membimbing kita sampai hari ini kita dapat kembali menikmati renungan firman Tuhan melalui renungan 79. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dalam pembacaan kita di kitab Yehezkiel pasal yang ke-9. Ada 11 ayat yang tercantum dalam pasal ini dan kita akan belajar bagaimana hal-hal yang terjadi yang dilihat dan kemudian kita juga bisa pelajari. Ya, satu tema yang kita akan pelajari dari renungan hari ini adalah tiba saatnya. Ya, akan banyak waktu yang kita lihat dalam hidup kita lewati dalam hidup kita dan kita akan belajar apa yang terjadi, apa yang telah tiba saatnya pada bagian yang kita baca dalam Yehezkiel. Saya akan mulai pada ayat yang pertama, kita akan melihat beberapa hal yang penting di sini. Yehezkiel pasal 9 ayat yang pertama. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Ya. Ayat pertama menjelaskan ada satu seruan dia yang berseru. Ya, Allah sendiri yang berseru dan dicatat dalam ayat ini suara yang nyaring. Ya, ada beberapa tafsiran yang menjelaskan bahwa suara yang nyaring itu dengan nada kemarahan. Untuk apa? Suara yang nyaring itu menyatakan apa? Sesuatu yang memberikan satu penjelasan untuk menjalankan hukuman. Ya, seolah-olah kita dapat melihat tiba saatnya untuk hukuman itu dijalankan. Ya, ini adalah satu hal yang sangat kita perlu lihat karena di pasal 9 ini ada satu catatan penghukuman yang sangat mengerikan. Mengapa itu terjadi? Ya, kita dapat lihat bagaimana mereka kemudian mengalami hal ini karena ada banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, mengapa mereka harus mengalami tiba saatnya mengalami penghukuman karena ada perilaku-perilaku di mana mereka penuh dengan ketidakadilan, menentang semua hal-hal yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Ayat 9 di Yehezkiel pasal 9 mencatat demikian. Jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak sehingga tanah ini penuh hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu, ayat 10 ya, karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Ternyata ya, seruan yang tadi kita baca di ayat yang pertama, tiba saatnya penghukuman itu mereka alami karena ada perilaku di mana mereka tidak mau mendengarkan teguran-teguran, mengabaikan setiap perintah-perintah Tuhan, tidak mau mendengarkan apa yang sudah dijelaskan kepada mereka untuk melakukan firman Tuhan. Dan itu sebabnya ketika mereka penuh dengan kejahatan, penuh dengan hal-hal yang menentang Tuhan, mereka merasa Tuhan tidak melihat ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak tahu apa yang mereka sudah lakukan menentang Tuhan. Ya, ketika orang-orang mengabaikan Tuhan, mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan, mengabaikan apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Tuhan. Kemudian ayat 1 berkata, mereka kemudian justru menghadapi tiba saatnya penghukuman itu tiba. Hari ini dari peristiwa ini, dari ayat ini kiranya menjadi satu pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita kemudian mengabaikan perintah Tuhan, ya, petunjuk-petunjuk Tuhan, larangan-larangannya atau hal-hal yang harus kita lakukan. Jangan sampai kemudian ketika kita merasa bahwa apa yang kita lakukan tetap dalam kejahatan, toh tidak terjadi apa-apa, toh Tuhan tidak tahu, toh Tuhan tidak melihat, dan tiba-tiba kemudian penghukuman itu dapat jatuh kepada kita. Ya, ini yang menjadi satu hal yang kita perlu perhatikan karena penghukuman yang terjadi itu sangat mengerikan. Ya, kita akan lihat bagaimana hal-hal ini kita dapat lihat pada ayat-ayat berikutnya. Ayat 2, bagaimana penghukuman itu? Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya, dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan
dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang kita dapat pelajari dari apa yang dilihat oleh Yehezkiel ini. Ada 6 laki-laki dengan ada yang membawa alat pemukul. Ya, kita tadi sudah baca. Kalau kita ingat di Sodom dan Gomora, waktu akan terjadi penghukuman di Sodom dan Gomora, ada 2 malaikat yang datang ke sana. Tetapi di Yehezkiel ini kita lihat ada 6 orang malaikat yang orang-orang yang 6 orang laki-laki yang kemudian datang, yang dilihat sebagai gambaran bagaimana ada pemusnah yang dikirimkan 6 orang, 3 kali lipat lebih dari apa yang kita baca di Sodom dan Gomora. Karena kejahatan, petaka di Yerusalem itu kemudian 3 kali lipat karena begitu banyaknya. Hukuman yang mereka terima, penghakiman yang mereka terima adalah penghakiman yang sangat mutlak. Tidak kenal belas kasihan. Karena apa? Mereka melalaikan apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Tuhan. Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita lihat. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan bermain-main dengan apa yang Tuhan larang. Karena hukuman yang terjadi akan sangat mengerikan. Ayat 5 kita perhatikan. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Ada catatan yang sangat kita perlu perhatikan ya, bahwa kemanapun dosa itu pergi, penghakiman itu akan mengikutinya. Kemanapun orang itu berada, dimanapun orang itu berada, ketika dia hidup di dalam dosa, penghakimannya tetap akan mengikutinya. Banyak orang mungkin merasa saya bisa sembunyikan, keluarga nggak tahu, istri tidak tahu, orang tua tidak tahu, anak tidak tahu. Tapi kemana dosa itu pergi, penghakiman itu akan mengikuti. Kita perlu berhati-hati untuk apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, ayat 5 tadi berkata, pukullah sampai mati, jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Ketika tiba saatnya penghukuman, orang melalaikan apa yang menjadi peringatan Tuhan, kehancurannya bisa sangat mengerikan. Itu menjadi hal-hal yang kita perlu perhatikan. Ayat 6 berkata demikian, orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Ya, sangat jelas di sini bahwa tidak pandang usia siapapun yang hidup di dalam dosa. Ya, penghakiman akan menjadi bagiannya. Dan ayat ini kemudian diteruskan dengan kalimat demikian. Ayat 6 bagian terakhir, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Ayat 7. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Hari ini kita belajar penghakiman itu dimulai. Ya, penghakiman Allah itu sesuatu yang sangat adil. Ya, dia tidak main-main dengan dosa. Karena itu jangan kita pun bermain-main dengan dosa. Karena tidak pandang siapapun juga, dimanapun juga penghakiman itu akan ada. Tapi ayat ini kita kemudian dapat lihat pembersihannya, pemurniannya dimulai dari mana? Dari tempat kudus. Dari orang-orang yang mengenal Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang mengaku kita percaya kepada Kristus, kita dengar firman Tuhan, kita diberi petunjuk firman Tuhan. Dari kitalah Allah kemudian akan melihat, akan melakukan penghakiman, akan melihat sejauh mana kita melakukan firman Allah. Karena itu firman Allah berkata, mulai dari tempat kudus. Penghakiman itu dimulai dari orang-orang yang mengenal Tuhan. Kita yang mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah tahu. Kalau kita sudah tahu untuk hidup kudus dan kita tidak lakukan itu, ada penghakiman yang akan diberikan kepada kita. Apapun yang kita lakukan dengan hidup kita. Karena itu kita perlu berhati-hati, perlu bersungguh-sungguh dengan apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan dengan kehidupan kita. Apalagi kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Suratan 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Saya bacakan 1 Petrus 4 ayat 17.
Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ya, penghakiman dimulai pertama-tama dari rumah Allah, di mana kita anak-anaknya mendengar firman-Nya, percaya firman-Nya. Mari kita belajar untuk terus taat melakukan firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, ya. Karena penghakiman itu akan tiba saatnya itu terjadi pada tiap orang. Kemudian ada bagian lain yang kita dapat lihat di dalam Yeskiel pasal 9 ini, di tengah-tengah penghukuman yang terjadi dimanapun, tidak pandang usia dan siapapun juga. Ayat 4 berkata demikian, ada satu perintah yang lain yang kita dapat lihat. Firman Tuhan kepadanya diberikan kepada salah seorang yang lain. Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Kita lompat sedikit ke ayat 6. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Ya, ada yang hal menarik dapat kita lihat. Ada penghakiman, ya, ada murka Allah yang jatuh kepada semua orang yang kita dapat lihat di penjelasan tadi. Tetapi ternyata ada orang-orang yang kemudian diberi tanda khusus, dan firman Allah berkata pada orang-orang yang punya tanda khusus itu jangan mereka disinggung, jangan mereka mengalami apa yang kemudian terjadi pada pemusnahan yang dialami oleh bangsa Israel ini. Apa yang dapat kita lihat? Siapa mereka yang luput ini? Tanda apa yang dimaksudkan? Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia di Alkitab ini dituliskan dengan huruf T. Tapi dari beberapa tafsiran kita dapat belajar kalau yang diterjemahkan dalam huruf T ini dalam bahasa Ibrani itu bermakna tanda dalam bahasa Ibrani itu tau, yang kalau kita lihat tandanya itu seperti tanda salib. Jadi apa yang kita dapat pelajari bahwa Allah memerintahkan hanya orang-orang yang tinggal setia kepadanya, setia kepada firman-Nya, mereka itu dapat lolos dari hukuman yang akan datang. Karena itu pada orang-orang yang tinggal pada melakukan kebenaran Allah, mereka yang taat kepada firman Allah, bahkan di ayat ini dikatakan mereka adalah orang-orang yang kemudian berkeluh kesah tentang perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Mereka adalah orang-orang yang merasa sedih karena terjadi hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Mereka yang menaikkan doa kepada orang-orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Kepada mereka lah ada pengecualian, ada perlindungan, luput dari murka. Karena itu mari kita belajar, pilihan ada pada kita. Kita mau ada pada yang mana? Luput atau kemudian mengalami murka? Jadilah orang-orang yang diluputkan dengan apa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, melakukan firman-Nya, hidup setia, mengikuti kehendak-Nya. Ketika tiba saatnya penghakiman, kita menjadi orang-orang yang mengalami keluputan, ya, tidak mengalami murka Allah. Karena itu jadi anak-anak Tuhan yang memperhatikan sungguh-sungguh kemurahan Allah. Ada firman Tuhan, petunjuk firman Tuhan, percayai, lakukan sehingga hidup kita adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Roma 11 ayat 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi anak-anak Tuhan yang hidup tetap di dalam firman-Nya, lakukan firman Tuhan, sehingga tiba saatnya penghakiman tiba, kita diluputkan dari semua murka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk peringatan firman-Mu. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang setia, dan kami mau belajar Tuhan untuk benar-benar menghormati Engkau, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, supaya hal-hal yang berkenan dari Allah, yang baik dari Allah yang menjadi bagian dalam hidup kami. Kalau ada dari kami Tuhan yang masih lalai, yang masih jauh dari mengikuti petunjuk firman-Mu, kami mohon ampun, kami mohon Tuhan menolong kami selama masih ada waktu untuk kami bertobat, kami tidak mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya hidup kami adalah hidup yang benar di hadapan-Mu. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai untuk hidup mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat dan setia melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa.
Kiranya seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.